Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 21-35. Don segera sadar kembali. Dia kemudian tersenyum dan mencoba untuk menebusnya. Tidak apa-apa. Wakil Presiden meminta saya untuk minum bersama. Saya tidak punya waktu hari ini. Karena itu, saya menjadwal ulang untuk bertemu dengannya besok. Semua orang di keluarga Zimmer terkejut ketika mereka mendengarnya. Wakil Presiden York Enterprise meminta Don minum bersama. Terlebih lagi, Don menolaknya dan bahkan menjadwal ulang untuk besok. Dia memang memiliki beberapa status dan wajah. Semua orang di keluarga Zimmer tidak bisa tidak melangkah maju dan berkumpul dengan Don untuk menyenangkannya. Pada saat ini, derit rem terdengar dari gerbang villa. Beberapa kendaraan niaga hitam berhenti di pintu gerbang. Kemudian, pintu mobil didorong terbuka. Selusin pria kuat turun dari mobil membawa pisau semangka dan tongkat baseball. Seorang pria jahat yang mengenakan kemeja putih sedang berjalan di tengah di antara pria-pria berotot itu. Itu adalah Tyson Woods yang legendaris. Sementara itu, dia memegang sebatang rokok di antara bibirnya dan tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia melihat villa di depannya dengan penuh minat. Saudara Tyson, Don berlari sepanjang jalan dan menyapa. Hai, Don membungkuk kepada Tyson yang memimpin kelompok pria itu. Dia juga membantunya menyalakan rokok dengan patuh. Tyson mengangguk. Dia kemudian berkata sambil berjalan, siapa yang menggertak teman sekelasku, Don? Si bodoh ini, Brother Tyson. Bawa dia ke tanah, beri dia napas. Teriak Don. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer juga terkejut. Hampir semua orang berdiri, dan mata mereka penuh kekaguman saat melihat Don. Tyson Woods, Don mengundang orang yang begitu terkenal di masyarakat di sini. Dia tidak membual. Tyson Woods adalah tokoh terkenal di jalanan Newry. Dikatakan bahwa dia terkenal karena menggunakan 2 pisau semangka untuk membunuh orang. Karakter seperti itu tidak bisa diundang dengan mudah oleh orang biasa. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2, masih ada beberapa petugas keamanan di rumah itu. Namun, itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan pria seperti Tyson Woods. Tyson Woods terkenal kejam. Diyakini bahwa bahkan keluarga kelas 1 pun harus memberinya wajah. Harvey, menantu yang masih tinggal, akan mendapat masalah besar malam ini. Bahkan jika dia tahu sedikit tentang Tai Chi, bagaimana itu bisa menjadi masalah besar di depan Tyson? Apa lelucon? Harvey, cepat pergi. Mandy tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan berbicara dengan lembut. Bab 22. Harvey melirik Mandy dengan heran. Harvey awalnya merasa istrinya telah mengabaikannya sejak awal dan tidak mempedulikannya sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli dengan keselamatannya saat ini. Hatinya menghangat memikirkan hal ini. Namun, Mandy tidak memperhatikan perubahan emosi di benak Harvey. Dia sangat gugup saat ini. Siapa ini? Ini adalah Tyson Woods, saudara Tyson yang terkenal. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, dia telah mendengar banyak orang menyebut dia. Tyson Woods dikatakan hanya seorang gangster. Beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian dia direkrut, dilatih, dan dipersiapkan oleh seseorang. Tanpa diduga, dia juga berjuang keluar dan akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri di Newry. Meskipun Tyson telah berbisnis dan menjadi lebih terkendali dalam 2 tahun terakhir, reputasinya masih sangat kuat dan menakutkan di mana polisi dan triad harus memberinya muka. Harvey, menantu laki-laki yang masih hidup, akan berakhir buruk jika dia berani mengacau Don di depan orang seperti itu. Cepat dan pergi. Mandy cemas. Dia berdiri dan hendak menarik Harvey, tapi Cynthia menahannya di sisi lain. Cynthia terdiam. Apa itu kakak? Memikirkan hari ini, apakah dia sudah gila?
Bukankah dia selalu membenci menantu yang tidak berguna ini? Kenapa dia masih membantunya sekarang? Tidak hanya Mandy, anggota keluarga Zimmer lainnya juga menghentikan Mandy. Harvey telah menyinggung menantu keluarga Zimmer Don Zinder malam ini. Terlebih lagi, orang yang mendukung Don Tyson yang hebat ada di sini. Siapapun yang memihak Harvey malam ini mungkin akan menyinggung Tyson juga. Memang, orang-orang ini sangat ingin Harvey mati. Bahkan jika mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak akan membelanya. Ini disebut menutup mata dan menonton pertunjukan. Zack, yang juga terkejut saat ini, lalu berkata, "Mandy, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu khawatir tentang sampah ini?" Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sekarang. Jika tidak, kita keluarga Zimmer akan mendapat masalah besar malam ini. Beraninya orang tak berguna seperti itu memprovokasi Tuan Zender. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Benar, benar. Banyak anggota keluarga Zimmer di sekitar mengangguk dan setuju dengannya. Awalnya tidak apa-apa. Namun, Harvey yang tidak berguna ini sekarang telah membawa Tyson hutan di sini hanya karena masalah kecil. Bagaimana akhirnya nanti? Apakah dia tidak mengerti? Semuanya akan baik-baik saja jika dia membiarkan Don memukulinya dengan patuh. Dia sangat bodoh dan tidak berguna. Pada saat ini, Tyson Woods datang perlahan dengan tangan di punggungnya. Dia meniup cincin asap saat dia berjalan dan berkata, Jangan khawatir. Anda telah membantu saya menghasilkan uang. Orang yang akan selalu membalas budi. Karena seseorang memiliki nyali untuk memprovokasi Anda, maka saya akan menghancurkannya. Hari ini. Don sangat bersemangat. Dia kemudian berjalan ke Harvey dengan arogan, sambil merasa senang pada saat yang sama. Dia selalu menyanjung Tyson. Dia tidak menyangka bahwa Tyson akan maju untuk membantunya hari ini. Dia punya beberapa wajah. Dikatakan bahwa banyak keluarga ingin mengundang Tyson untuk makan malam, tetapi semuanya ditolak. Dengan dukungan Tyson, lamaran pernikahannya malam ini akan menjadi kesepakatan. Bab 23. Don juga sesekali bergaul dengan Tyson. Suatu kali, Don pergi ke Platinum Hotel. Dia tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir terbunuh. Tyson kebetulan lewat dan tidak ingin seseorang membuat masalah di toko, oleh karena itu, dia membantu Don memecahkan masalah. Sejak itu, Don tahu bahwa menjadi kaya saja tidak cukup, dia membutuhkan teman. Oleh karena itu, dia banyak berpikir untuk berteman dengan Tyson dan bahkan menawarkan untuk membantunya mengelola keuangannya. Dia memang membantu Tyson membawa sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir. Itulah sebabnya dia berani untuk menelepon Tyson malam ini. Namun, investasi bukanlah pasar yang dijamin. Ada beberapa kali Tyson kehilangan uang, dan Don menggertakkan giginya untuk membantunya. Ini karena dia tahu bahwa jika dia berani membuat Tyson kehilangan uang, Tyson akan memukulinya sampai dia muntah. Namun, sejujurnya, karena Don memiliki Tyson yang mendukungnya, reputasinya di kalangan generasi muda di Nyumhi juga meningkat. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi dia, membuatnya mengadopsi cara yang sombong dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Tyson sudah berada 10 meter dari Harvey sambil memegang sebatang rokok di antara bibirnya. Namun, lampu diolah agak redup dan ditambah dengan asap di depannya. Dia tidak bisa mengenali Harvey. Pada saat ini, dia secara acak mengambil pisau semangka, menyeretnya ke tanah, dan berjalan menuju Harvey. Lari, sayang, lari. Mandy sangat cemas, sehingga dia bahkan lupa memanggil Harvey dengan namanya. Namun, dia dikelilingi oleh banyak orang. Jadi, dia tidak bisa menerobos kerumunan. Mandy merasa sangat sedih saat ini, seolah-olah dia hanya bisa melihat mainannya diambil oleh orang lain, meskipun dia tidak begitu menyukainya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak peduli tentang Harvey sama sekali, dan jika dia bisa menceraikannya lebih cepat, itu akan membebaskannya. Meskipun demikian,
dia menemukan bahwa dia masih sedikit peduli pada Harvey saat ini. Sayangnya, dia melihat Tyson memuntahkan rokok dari mulutnya dan mengangkat pisau tinggi-tinggi sebelum dia bisa selesai memikirkannya. Saat rokok itu jatuh ke tanah dan asapnya menghilang, Tyson akhirnya melihat sosok di seberangnya. Tyson terlihat kaget dan wajahnya kusam. Bab 24. Harvey tersenyum dan tidak berbicara. Namun, Tyson, yang berada di seberang, tanpa sadar menggigil saat ini. Gangster yang biasanya akan membunuh orang dengan kejam ini, merasa bahwa dia kedinginan dan akan membasahi dirinya sendiri pada saat ini. Terutama ketika dia bertemu dengan mata Harvey, itu menyebabkan dia berkeringat dingin dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Don yang berada di belakang Tyson sedikit cemas saat melihat gerakannya terhenti. Dia kemudian berkata, "Brother Tyson, jangan khawatir. Dia hanya bastard dan menantu yang tidak berguna. Turunkan dia dan potong tangannya." Don terus-menerus melolong pada saat ini. Matanya sedikit merah dan dia tidak sabar untuk melihat Harvey dibacok sampai mati di tempat. "Orang yang ingin kamu singkirkan adalah dia." Tyson akhirnya bereaksi pada saat ini. Dia menoleh dan menatap Don dengan getir. Tyson hampir menangis. "Don, lebih baik kamu mengakui bahwa kamu salah orang. Kalau tidak..." "Ya, itu dia. Brother Tyson, tangkap dia." Don menunjuk Harvey dan berteriak. Adapun keluarga Zema, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa pengecut ini adalah orang mati hari ini. Tetapi mereka menantikan bagaimana dia mati. Namun, Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Don, setel dia sedikit, jangan bunuh." "Jangan bunuh dia," Don mencibir. Harvey telah merusak reputasinya di depan banyak orang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih ingin dia mati, karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa berdiri di samping keluarga Zema. Ini juga merupakan tempat penting di mana dia bisa menebus dirinya sendiri. Selain itu, dia harus mengintimidasi orang-orang di keluarga Zema. Jadi meskipun mereka tahu dia bangkrut, tidak ada yang berani menuduhnya apapun. Dia bahkan bisa memanfaatkan sumber daya keluarga Zema dan membuat dirinya kembali ke puncak. Don hampir tertawa begitu dia memikirkan ini. Hanya sedikit lagi, dia akan menuai keuntungan dari kanan dan kiri, dan kembali ke atas selama dia membunuh Harvey. Ya, karena Senior Zimmer telah berbicara, Saudara Tyson, kita akan mengampuni nyawanya. Don menggertakkan giginya saat mengucapkan kalimat ini. Dia menyiratkan Tyson untuk membunuhnya. Saat ini, Tyson tidak mendengar apa yang Don katakan. Dia kemudian menoleh. Senyum di wajahnya sangat jelek, sehingga bahkan lebih buruk daripada menangis. Bajingan ini, beraninya dia memprovokasi Pak. Bukankah dia membawa Lentera ke toilet mencari kematian? Tyson berkeringat dingin. Dia tidak melakukannya. Berani berbicara dengan Harvey, karena Harvey tetap diam. Dia kemudian bertanya pada Don lagi, "Don, apakah kamu yakin yang ingin kamu pukul?" "Itu dia." Don berteriak dan bergegas menuju Harvey dengan gerakan mengancam. Melihat Tyson tidak bergerak, dia ingin melemparkan pukulan untuk menjatuhkan Harvey sendiri. Akibatnya, Tyson sudah menjambak rambutnya sebelum dia bisa mendekati Harvey. Bab 25. Tampar, tampar, tampar. Beberapa tamparan keras dilempar ke wajah Don tanpa peringatan, menyebabkan wajahnya membengkak dan menjadi kepala babi dalam sekejap. Don tercengang. "Saudara Tyson, saya meminta Anda untuk memukul sampah ini. Mengapa Anda?" Semua orang yang hadir, termasuk Don, tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Tyson bukan kakak laki-laki Don? Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan Don begitu mudah? Kamu akan membuat dirimu terbunuh, dan kamu bahkan ingin menyakitiku. Aku harus menghancurkanmu hari ini. Tyson menendang Don hingga dia terbang beberapa meter jauhnya. Dia kemudian berkata dengan kejam, "Pukul dia,
pukul dia dengan keras. Bawahan yang mengikutinya awalnya sedikit bingung, tetapi sekarang mereka bereaksi. Sekarang bos telah berbicara, bagaimana mereka bisa diam dan menonton? Pukul dia. Selusin orang datang menendang Don di detik berikutnya. Kenapa, kakak Tyson? Kenapa kamu meminta mereka untuk memukulku? Don berteriak dan berguling. Ini bukan yang saya inginkan. Semua anggota keluarga Zimmer sekitar saling berpandangan. Don tidak akan dipukuli sampai mati di sini, kan? Senior Zimmer akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian batuk dan berkata, "Saudara Tyson, tolong. Aku akan membunuh siapapun yang berani berbicara omong kosong hari ini." Tyson menatap tajam ke senior Zimmer. Dia kemudian berjalan ke depan dan menginjak wajah Don dan menghancurkannya dengan keras. Semua orang ketakutan pada saat ini, sepertinya seseorang akan mati malam ini. Tuan, Harvey. Tyson hanya berjalan ke arah Harvey dalam ketakutan saat ini. Dia harus menelan kembali kata yang dia lontarkan. Jangan khawatir, orang ini yang berani mengacau denganmu, aku akan menyingkirkannya malam ini. Tyson meneteskan keringat dingin saat dia mengatakan ini. Dia belum menunjukkan kemampuannya saat bertemu dengan Harvey kemarin. Kemudian ini terjadi. Pada saat ini, Tyson sangat ingin mencekik Don sampai mati. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang dengan apa yang dilakukan Tyson. Bab 26, apakah mereka melihat sesuatu atau bermimpi? Mengapa Tyson Woods sang maestro bisnis begitu menghormati menantu laki-laki yang tidak berguna ini pada saat ini? Sikapnya seolah-olah dia sedang melihat ayahnya. Bagaimana bastard yang tidak berguna ini mampu melakukan itu? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit diri mereka sendiri. Mereka pasti sedang bermimpi. Itu harus itu. Mandy juga tercengang. Kekhawatirannya sejak awal telah berubah menjadi kejutan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tyson tidak peduli dengan sikap orang-orang di keluarga Zimmer sama sekali. Pada saat ini, dia telah melakukan semuanya kecuali berlutut. Dia kemudian berbisik, "Saya tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Saya tidak akan pernah datang jika saya tahu itu Anda. Tolong, jangan menjadi marah." "Cukup." Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih harus maju ke depan untuk kekacauan kecil ini. Bagaimana kamu bisa jatuh begitu rendah?" "Itu karena bastard ini memang membantu saya untuk berinvestasi di beberapa saham." Tyson tidak berani menyembunyikannya dari Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Dia sudah bangkrut sekarang. Nah, Anda tahu apa yang harus dilakukan." Dia berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Tyson tidak memiliki kemajuan. Harvey sedikit kecewa padanya dan tidak mau berbicara dengannya. Sial, wajah Tyson menjadi pucat, dan maestro bisnis ini sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Harvey, tetapi mereka tahu bahwa Tyson sudah mulai menyebar di semua bagian sosmed saat dia masih remaja. Meskipun tampaknya Tyson cukup berhasil di bidangnya, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang antek di depan Harvey. Jika dia tidak mengakuinya, dia pasti sudah tenggelam sejak lama. Harvey biasanya tidak suka bicara omong kosong. Jika dia diam, itu berarti dia marah. "Pukul dia sampai dia mati," kata Tyson tajam. "Masalah ini belum berakhir. Omong-omong, Tuan memang mengatakan bahwa orang ini telah bangkrut, lalu uang yang saya masukkan ke dalam." Mata Tyson bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya saat dia memikirkan hal ini. Dia melangkah maju, meraih kerah Don, dan menariknya ke atas. Don memar parah saat ini, meskipun sedikit lebih baik daripada kepala babi. Ia menangis terseduh-seduh saat ini. "Kakak Tyson, tamparan." Bab 27. Tyson menampar wajah Don dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu mengapa aku memerintahkan mereka untuk memukulmu? Tidakkah kamu tahu siapa Harvey? Beraninya kau menyinggungnya, keluarga Zimmer yang tidak berguna." Pada saat ini, Don sangat menyesalinya, sehingga dia akan muntah darah. Orang yang dia panggil telah memukulinya seperti ini,
dan itu karena Bistot ini Harvey. Dia tidak mengerti. Menantu yang tinggal di dalam, Tyson mencibir. Tepat ketika dia hendak mengungkapkan identitas Harvey, dia kebetulan melihat Harvey dengan santai meliriknya. Dia tanpa sadar bergidik dan mengutuk. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah bangkrut? Lalu apakah itu berarti 5 juta itu aku telah memberimu pergi? Keluarga Zimmer tidak berani membujuknya. Pada saat ini, mereka semua terkejut, terutama Zimmer senior. Ekspresinya sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Tyson. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Saudara Tyson, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Zender bangkrut? Apakah ini benar? Orang seperti senior Zimmer hanya berani agresif di depan junior keluarganya. Dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan orang seperti Tyson. Cukup bagus, dia bisa menanyakan kalimat ini di saat ini. Tyson memutar bola matanya. Orang tua bodoh ini sejujurnya tidak tahu tentang identitas Tuan. Sir sudah menyatakan bahwa Don bangkrut. Bagaimana itu bisa palsu? Namun, Tyson takut untuk mengungkapkan identitas Harvey saat ini. Sebagai gantinya, dia meraih leher Don dan berkata dengan dingin, katakan sendiri, jika kamu ketahuan berbohong tentang hal itu, aku akan memotong jarimu untuk setiap kata yang kamu katakan. Katakan, akan kukatakan. Don hampir membasahi dirinya sendiri. Saudara Tyson, aku tidak bermaksud begitu. Aku bangkrut, tapi saya akan membayar Anda kembali uang. Akan kulakukan. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku akan memberimu 3 hari. Jika kamu tidak berhasil memberiku 5 juta saat itu, aku akan memenggal salah satu tanganmu. Tyson mencibir. Dia kemudian menampar Don di wajah lagi sebelum berteriak tajam, pergi. Semua bawahan itu meninggalkan Zimmer Villa dengan kecelakaan. Tidak ada yang melihat bahwa Tyson sangat ingin berlari lebih cepat saat ini. Dia akan membunuh Don jika tidak banyak orang yang menonton. Tyson Woods, Don berdiri gemetar dengan ekspresi penuh kebencian saat sosok Tyson menghilang. Seluruh keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, begitu, Tuan Woods sudah tahu tentang kebangkrutan Don. Jadi, dia datang malam ini untuk membiarkannya meledak di wajah Don. Ya, itu saja. Saya pikir, betapa hebatnya, mungkinkah Harvey yang tidak berguna ini? Dia hanya beruntung berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika Brother Tyson datang untuk Don. Sampah tetaplah sampah. Awalnya saya mengira dia bisa mengubah nasibnya seperti kata pepatah, ikan asin bisa membalik. Saya hampir berpikir bahwa orang ini adalah presiden baru York Enterprise. Kalian terlalu banyak berpikir. Bahkan jika menantu yang masih hidup, seperti dia ingin menyemir sepatu Tuan Woods, dia akan dihina karena tangannya yang kotor. Banyak orang memahaminya sekarang. Ternyata Tyson memukuli Don karena membuatnya merugi. Mereka awalnya mengira dia membela Harvey. Bab 28. Tuan Zender, bisakah Anda menjelaskannya? Saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Cek Anda tidak dapat diuangkan. Pada saat ini, Senior Zimmer menutup telepon dan berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan cek itu ke wajah Don dengan dingin. Dia awalnya mengira dia sudah mendapatkan modal kerja yang sekitar 10 juta dolar. Tanpa diduga, kata-kata Tyson membangunkannya barusan. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk menanyakannya. Baru kemudian, dia tahu tentang kebenaran. Senior Zimmer sangat membenci Don sekarang karena dia paling peduli dengan wajahnya dalam hidupnya. Pilihannya Don telah bangkrut dan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang itu? Don menyeka darah di wajahnya dan tersenyum enggan. Zimmer senior, jangan lupa, saya masih bekerja di York Enterprise. Bahkan jika saya bangkrut, saya masih bisa bangkit lagi kapan saja. Senior Zimmer tanpa sadar mengerutkan kening begitu dia mengatakan ini. Don mengancamnya. Keluarga York, keluarga teratas di Southlight, adalah keluarga di belakang York Enterprise. Bahkan keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi mereka.
Anjing mereka juga lebih agresif di luar sana daripada orang biasa. Tidak sulit bagi Don untuk bangkit kembali karena dia memiliki keluarga kuat yang mendukungnya. Benar saja, Senior Zimmer tidak tahu bahwa Don telah diusir dari York Enterprise atau yang lain. Dia tidak perlu takut. Karena itu, saya akan menunggu sampai 10 juta dolar benar-benar ada di tangan saya. Baru kami akan mempertimbangkan lamaran pernikahan Anda lagi. Senior Zimmer menatap Don dalam-dalam. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pergi. Cah, dia ternyata orang miskin, dan dia masih berani bertindak di depan kita. Tidak heran, Tyson datang untuknya. Saya juga ingin bermain-main dengannya. Ya, bagaimanapun juga, dia masih anjing York. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Mata Don terus berkedut saat melihat orang-orang dari keluarga Zimmer yang sebelumnya memanggilnya Tuan Zender, sekarang mengejek dan mengejeknya. Dia kemudian menatap Mandy cantik yang tidak jauh darinya. Detik berikutnya, Don sangat marah. Tepat ketika semua orang tidak memperhatikan, dia tiba-tiba mengambil pisau di atas meja dan bergegas ke kerumunan. Dia kemudian meraih Mandy dan menodongkan pisau ke tenggorokannya. Don Zender, apa yang kamu coba lakukan? Mandy kaget dan wajah cantiknya pucat. Bagaimana bisa seorang pria seperti Don tiba-tiba menjadi begitu radikal? Kamu diam. Don mencibir dan menendang meja di depannya, menarik perhatian penonton. Dia lalu menatap dingin ke Senior Zimmer. Orang tua, siapa yang memberimu hak untuk menamparku? Anda hanya tuan dari keluarga kelas 2. Beraninya kau menamparku? Senior Zimmer tampak cemberut. Dia tidak pernah berpikir bahwa bastard yang tidak berguna Don akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia masih menjadi pemain besar. Dia sedikit mengerutkan kening pada saat ini dan berkata, Tuan Zender, lepaskan dia sebelum terlambat. Anda masih muda. Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali. Mengapa Anda harus merusak masa depan Anda? Tutup mulutmu. Don mengangkat pisau di tangannya. Merusak masa depanku. Biarkan saya memberitahu Anda, masa depan saya sudah lama berlalu. Saya baru saja dipecat oleh York Enterprise. Saya tidak punya sepeser pun pada saya sekarang. Kamu, bukankah kamu memberiku Hatefram? Mandy terkejut. Bagaimana kamu bisa tidak punya uang? Hahaha. Don tertawa keras. Apakah kamu percaya pada omong kosong semacam itu? Aku tidak bodoh. Mengapa aku membelikanmu bros yang begitu mahal? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sebodoh itu? Tanpa diduga, kamu, Mandy Zimmer, terlihat begitu murni dan polos. Bahkan suamimu tidak bisa menyentuhmu. Namun, kamu bahkan tidak tahu siapa yang memberimu sesuatu. Kamu memang jalang teh hijau yang mengerikan. Aku pasti buta telah jatuh cinta padamu. Kamu, Mandy sangat marah sehingga dia ingin menampar Don. Namun, dia masih memegang pisau di tenggorokannya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Saat ini, dia menggigit bibirnya dan hampir berdarah. Don Zender mendengus dan menatap Senior Zimmer. Dia berteriak, orang tua, lebih baik dengarkan aku. Siapkan uang tunai 10 juta dan mobil. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu tidak berhasil, aku akan membawanya bersamaku. Kamu, Senior Zimmer gemetar karena marah. Don begitu berani dalam membuat tuntutan. Apakah kamu akan melakukannya? Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Teriak Don Zender, lepaskan kakakku. Sinsi adalah sangat cemas dan ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh Lillian. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, Pak Zender, bukankah Anda hanya meminta uang? Saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda melepaskan putri saya akan memberikannya kepada Anda. Don mencibir. Dia menatap wanita yang menawan ini dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Tidakkah kamu akan memanggil polisi jika aku tidak memiliki sandera? Kami tidak akan memanggil polisi karena dia akan menjadi sanderamu. Lillian menunjuk Harvey dan berkata dengan benar.
Ya, dia akan menjadi sandera. Dia adalah menantu dari keluarga Zema. Kami akan membawa uang untuk mendapatkannya kembali. Tolong lepaskan saja kakakku. Sinsi cepat membujuk. Harvey tidak ada apa-apanya di matanya. Jika dia bisa menjadi sandera daripada Mandy, itu yang terbaik. Bajingan ini tidak berguna. Akan lebih baik baginya untuk mati. Oke, Don mencibir. Sampah inilah yang menghancurkan rencanaku. Jika kamu membiarkan dia menjadi sandera, aku akan mengembalikan putrimu kepadamu. Bab 29. Lillian mengangguk. Dia kemudian bergegas ke Harvey dan memarahinya. Pernahkah kamu mendengarnya? Cepat, dan jadilah sandera. Tidak ada gunanya jika sampah sepertimu tidak menjadi sandera. Kamu telah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun sekarang, dan kami telah memberimu makanan dan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang, kamu membawa kami turun bersamamu. Jika kamu masih menolak untuk menjadi sandera, aku memenangkannya, lepaskan kamu. Harvey terlihat dingin, tetapi ketika dia melihat wajah pucat Mandy, hatinya melunak. Siapa yang memintanya untuk jatuh cinta padanya tanpa harapan? Oke, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengabaikan Lillian. Dia berjalan ke arah Don dan berkata dengan ringan, "Dan, aku akan menjadi sanderamu, biarkan istriku pergi." Mandy terkejut. Dia memandang Harvey dengan tidak percaya dan berkata, "Tidak, jangan datang. Jangan khawatir, kamu adalah istriku, dan aku akan melindungimu." Harvey tersenyum lembut dan berjalan ke Don. Dia membiarkan Don memegang pisau ke tenggorokannya. "Sekarang, kamu bisa membiarkannya pergi, kan?" Mandy merasa matanya sedikit berair. Meskipun pria ini mungkin tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar dan tidak berguna, dia bersedia menggantikannya sebagai sandera. "Mandy, kamu baik-baik saja." Lillian berlari cepat. Dia memandang Mandy dari atas ke bawah dengan gugup. "Ibu, aku baik-baik saja." Tapi Harvey, Mandy menghela napas lega. Namun, dia tampak khawatir setelah melirik Harvey yang disandera tidak jauh. Lillian bahkan tidak melihat ke arah itu dan berkata dengan dingin, "Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tunggu sampai kemarahan Don berlalu, lalu dia aku baik-baik saja. Anda hanya harus menghindarinya." "Ibu, tapi tidak apa-apa. Dia adalah menantu yang tinggal di keluarga kita. Bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun hanya untuk saat ini? Kenapa kamu masih peduli padanya?" Lillian berkata dengan dingin. "Ya, ayo pergi." Cynthia juga menghentikan Mandy. Dia takut Mandy akan melakukan sesuatu secara impulsif. "Tidak, saya tidak akan pergi. Masalah ini belum selesai," kata Mandy. Namun, Lillian dan Cynthia mengabaikannya dan menyeretnya bersama. Anggota lain dari keluarga Zimmer saling memandang. Mereka enggan membayar, bahkan ketika Mandy menjadi sandera barusan. Karena sandera telah berubah menjadi Harvey, mereka pasti tidak akan membayar uang itu kepada Don. Bahkan senior Zimmer juga berkata dengan dingin, "Lemparkan mereka keluar." Don tercengang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Orang tua, apakah kamu tidak takut cucu menantumu akan mati? Aku bisa mengganti cucu menantuku kapanpun aku mau. Dia tidak berharga 10 juta. Terlebih lagi, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan lagi menjadi menantuku." Senior Zimmer bahkan tidak melihat mereka setelah berbicara. Dia hanya berbalik dengan tidak sabar dan pergi. Kedua sampah ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah beberapa saat, baik Harvey dan Don diusir dari gerbang oleh penjaga keamanan. Mereka bahkan tidak memandang mereka berdua, seolah-olah hidup dan mati Harvey tidak penting sama sekali. Harvey tanpa ekspresi terhadap perilaku para penjaga. Namun, Don tiba-tiba tertawa. "Harvey, apakah ini statusmu dalam keluarga? Mengapa kamu membantu mereka dan menjadi sandera? Menurutku statusmu di keluarga Zimmer bahkan lebih buruk daripada seekor anjing." "Itu bukan urusanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu bahwa Mandy adalah istriku,"
Kami bahkan memiliki akta nikah, dan kamu ingin menjadi menantu dari keluarga Zemer malam ini. Bagaimana telah melakukan kamu tiba-tiba menjadi sangat sengsara? Harvey terkekeh dan tidak peduli dengan pisau di tangan Don. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, Don berteriak dingin. Harvey berkata dengan tenang, lupakan saja, sampah seperti kamu tidak akan berani melakukannya. Jika kamu memiliki keberanian, kamu pasti sudah mengambil tindakan ketika penjaga keamanan mengusirmu sekarang. Kamu tidak akan menunggu sampai sekarang. Don, apakah kamu ingin tahu mengapa kamu bangkrut? Bab 30. Mengapa? Don hampir gila. Dia mendapat telepon malam ini, dan entah kenapa diberitahu bahwa dia telah bangkrut. Dia juga ingin tahu alasannya. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil ulang sebuah nomor. Yan sudah mengiriminya nomor teleponnya sekarang. Telepon tersambung dengan cepat, dan suara Yan datang dari ujung telepon yang lain. Presiden, saya sudah memberhentikan Don Zender mengikuti instruksi Anda. Pada saat yang sama, saya juga membiarkan pengacara menindaklanjuti dana proyek perusahaan yang telah digelapkannya. Nona Xavier, Don kaget ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat ini, dia merasakan pusing yang mulai mengaburkan penglihatannya. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana orang yang tidak berguna sepertimu bisa menjadi presiden baru? Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Mustahil, generasi muda York semuanya terkenal. Anda tidak bisa Don terus menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi gila pada saat ini, dia sudah menebak kebenarannya. Tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sampah yang dia pandang rendah bisa menghancurkannya dengan mudah, seperti meremukan semut. Tolong beritahu saya siapa Anda. Bahkan jika Anda ingin saya mati, jangan mengirim saya ke kuburan tanpa mengetahui siapa Anda. Don langsung pingsan dan hampir menangis. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga York memang memiliki ahli waris sebelumnya? Kata Harvey dengan tenang. Anda, Pak, Don benar-benar menangis. Dia berlutut dan bersujud. Tuan, maafkan saya. Ini salahku karena tidak mengenalimu. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Biarkan aku pergi seolah-olah aku bukan apa-apa. Saya tidak berani melakukannya lagi. Aku berjanji tidak akan mengganggu istrimu lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan Anda lagi. Tolong selamatkan hidupku. Tolong beri aku jalan keluar. Harvey tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkan aku melihat matahari besok? Tuan, saya pasti buta seperti kelelawar. Tolong biarkan saya hidup. Saya tidak bisa bertahan jika ini terus berlanjut. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di York Enterprise. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk demi itu? Don bersujud sambil menangis. Pergilah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan muncul di depanku lagi di masa depan. Harvey tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk pria kecil ini. Itu akan baik-baik saja selama dia tidak gugup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Don terus bersujud dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia yakin akan bangkit kembali selama Harvey mau melepaskannya. Harvey tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan menemukan sepeda listriknya. Dia mengendarainya dan pergi. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jetty, dia pergi ke perusahaan. Beberapa orang yang lewat, yang merupakan penonton semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hari-hari ini, bahkan seseorang yang baru saja mengendarai sepeda listrik dapat meminta seseorang berlutut padanya. Tidak ada yang peduli tentang Harvey dibawa pergi sebagai sandera. Senior Sima cemberut saat ini. Kami awalnya ingin dan membantu kami mendapatkan investasi dari York Enterprise. Tanpa diduga, orang ini juga bastard yang tidak berguna. Sekarang mari kita bicarakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan investasi? Ayah, apakah kita benar-benar membutuhkan dana ini? Shane mengerutkan kening dan berkata. Tentu saja. Apakah Anda lupa
bahwa kami membeli sebidang tanah di pusat komersial tahun lalu. Kami menghabiskan banyak uang di tanah itu tahun lalu. Sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan di dalamnya. Sekarang, kami memiliki uang tunai masalah aliran, dan lebih banyak uang diperlukan untuk berinvestasi di tanah itu. Jika kami bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise dengan lancar, maka semuanya akan baik-baik saja. Kami akan dapat mengembangkan pusat komersial itu dan juga memanfaatkan hotels mereka. Kemudian, keluarga Zimmer akan dapat masuk ke kelas satu line-up keluarga di New Me. Wajah senior Zimmer terlihat serius ketika dia mengatakan ini. Singkatnya, lebih baik kita mengandalkan diri kita sendiri daripada orang lain. Kita harus menemukan cara untuk melanjutkan hubungan dengan presiden baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zimmer akan bangkit kembali. Bab 31. Aku khawatir. Itu tidak semudah itu. Shane sedikit mengernyit. Jika semudah itu, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti itu tentang Don. Senior Zimmer membanting meja dengan ringan. Dia kemudian berkata, jika ada yang bisa mendapatkan dana sebesar ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pendirian pusat perbelanjaan. Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek terbesar dan terpenting dari Zimmer sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin akan mengambil alih Zimmers dan menjadi kepala Zimmers. Begitu senior Zimmer mengatakan itu, banyak orang terlihat aneh. Tapi, itu terlalu rumit jika semua orang ingin berhubungan dengan York Enterprise. Keke, Zack tiba-tiba berdiri. Baru-baru ini, saya mengenal seorang wanita cantik dari York Enterprise, dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki status yang agak istimewa di perusahaan, dan yang lain akan mendengarkannya. Mengapa saya tidak pergi dan mengajaknya keluar untuk membicarakannya? Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dia hanya seorang manajer. Bagaimana yang lain akan mendengarkannya? Kakek, seorang manajer pasti tidak bisa melakukannya. Tetapi saya mendengar bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi presiden. Kemudian, dia akan dianggap memiliki status paling istimewa kedua di perusahaan. Tentu saja, orang seperti itu bisa membuat orang lain mendengarkannya. Zack tersenyum tipis. Itu agak kacau di Zimmer sekarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi yang teratas dalam keluarganya. Kemudian dia akan ditunjuk sebagai ketua di masa depan. Shane melirik putranya sendiri, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh senior Zimmer. Melihat yang lain menatapnya dengan khawatir, Zack tersenyum bahagia dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dia bahkan menempatkannya pada suasana pembicara. Halo, orang itu terdengar agak cemas di ujung telepon yang lain, tetapi suaranya cukup menyenangkan. Zack tidak menyadari apa-apa. Dia kemudian berkata dengan keras, Nona Sorrel, saya Zack dari Zimmer. Di ujung telepon yang lain, Harvey baru saja tiba di perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don. Wendy sedang melaporkan pekerjaan itu ke Harvey sekarang. Perusahaan itu sekarang sepi karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras, sehingga Harvey bisa mendengar suaranya dari kantornya yang sunyi. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, Nona Sorrel, begini, saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan sekitar $800 juta sebagai dana investasi. Zimmer membutuhkan $30 juta. Saya berharap Nona Sorrel dapat membantu saya, sehingga kami dapat untuk mendapatkan dana tersebut. Jangan khawatir tentang itu. Aku tahu bagaimana harus bertindak sesuai. Jika kami mendapatkan dana, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Wendy merasa agak gugup dan stres. Apakah dia akan kehilangan pekerjaannya sejak Zack mengatakan hal-hal seperti itu di depan Harvey? Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Harvey sedang membaca beberapa dokumen pada awalnya. Setelah mendengar suara Zack, dia melihat naik penasaran. Dia kemudian berkata, apakah itu Zack? Apakah itu berarti Zimmer sedang meminta dana investasi sekarang?
Bab 32. Ya, dia hanya salah satu kenalan saya. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menelpon saya. Wendy menutup telepon dengan tangannya dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum kecil, minta dia untuk pergi. Baiklah, Wendy memegang telepon dan berjalan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak dengan dingin. CEO, kami memintamu untuk pergi. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zeke benar-benar bodoh. Di ujung telepon yang lain, Zeke mula-mula sombong. Sekarang, dia menjadi tercengang semua tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia hampir melompat. Dia hanya seorang manajer belaka. Bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan di depanku? Dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa memintaku untuk tersesat? Bagaimana dia bisa meremehkan Zimmer kita seperti ini? Keluarga Zimmer saling memandang dengan pasrah. Apakah Zeke tidak mendengarnya dengan jelas barusan? Dia mengklaim bahwa ceweknya yang meminta Anda untuk tersesat. Kakak, York Enterprise sudah melampaui batas. Zeke menggertakkan giginya. Bagaimana mereka bisa begitu berani dan memperlakukan Zimmer kita seperti ini? Mereka jelas memandang rendah kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi? Diam. Sebelum Zeke bisa menyelesaikannya, Senior Zimmer memotongnya secara langsung. Jangan katakan omong kosong seperti itu. Saya mendengar bahwa CEO York Enterprise yang baru diangkat berusia awal 20-an. CEO itu cukup muda, tetapi mampu. Jadi itu normal jika CEO cukup arogan. Saya telah mempertimbangkannya, karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi. Dia jelas tertarik pada proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana dengan ini? Siapa di antara Anda yang bersedia mewakili Zimmer kami untuk pergi dan bertemu CEO baru dan mencobanya? Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Tidakkah Senior Zimmer mendengar apa yang dikatakan Nona Sorol di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO meminta Zeke untuk tersesat. Jika kita pergi dan memohon dana investasi seperti ini, bukankah itu seperti pergi ke sana hanya untuk dipermalukan? Ekspresi wajah Senior Zimmer memburuk. Dia tentu tahu bahwa tugas itu agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin akan ditolak dan dipermalukan lagi. Tapi masalahnya adalah, jika mereka tidak mengambil kesempatan itu, Zimmer mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Zeke melihat bahwa Senior Zimmer telah memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya buruk. Dia kemudian berdiri. Tiba-tiba, tersenyum dan berkata, Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya? Zak, kamu. Mandy tampak terkejut. Zeke memang tidak tahu malu. Dia dimarahi, tapi sekarang dia mendorong orang lain keluar. Apa yang salah? Zeke berkata dengan dingin, kamu salah satu dari Zimmer kan? Lagi pula, bukankah perusahaan yang kamu pimpin membutuhkan 800.000 dolar? Tidak apa-apa bahkan jika kamu gagal menangani perusahaanmu dengan baik. Sekarang kamu diminta untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kami. Aku yakin, kamu tidak akan melalaikan tanggung jawabmu, kan? Selain itu, keluarga kami bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Aku yakin, kamu tidak bisa tinggal di sini secara gratis, tanpa kontribusi apapun, kan? Berbicara tentang itu, Zeke tersenyum dingin dan berkata, selain itu, dikabarkan bahwa cowoknya adalah seorang pria. Mandy adalah gadis yang sangat menawan. Pergi dan cobalah. Mungkin kamu akan berhasil. Bab 33. Senior Zimmer tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian mengangguk. Karena dia paling memuja Zeke di generasinya, dia segera menoleh untuk melihat Mandy ketika dia mendengar itu. Dia kemudian berkata, Mandy, silakan saja. Anda tidak harus memilih waktu juga. Tidak ada waktu seperti sekarang. Pergi saja dan negosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok. Anda harus berhasil. Saya tidak akan mengizinkan ada kegagalan. Kakek, kupikir. Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka.
Sekarang mereka ingin pergi dan merundingkan kesepakatan dengan perusahaan itu keesokan harinya. Bukankah seperti mereka sendiri yang meminta dipermalukan? Senior Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Sudah diputuskan sekarang. Kamu hanya perlu memenuhi misi, bukan untuk mencari alasan." Setelah itu, semua Zimmer yang hadir menundukkan kepala dan berdiri. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang disayangkan. Orang yang dipilih untuk melakukan itu memang sangat disayangkan. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lillian sangat buruk. Senior Zimmer tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga mereka. Sekarang tugas yang hampir mustahil diserahkan kepada mereka. Mereka benar-benar tidak berdaya. Sebuah ledakan terdengar. Lillian memecahkan cangkir dan segera memarahi Harvey yang tidak berguna itu. "Mengapa kamu tidak memintanya untuk kembali lebih cepat untuk membersihkan kekacauan dan memasak? Apakah dia ingin aku mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut, "Bu, apakah Anda melupakannya? Dia pergi dan mengambil tempat saya sebagai sandera." "Hai, belum pulang. Saya tidak yakin apakah akan terjadi sesuatu padanya." Lillian tertawa dingin sekali. Hal macam apa yang bisa terjadi padanya? Dia tinggal di luar sepanjang malam, dan dia tidak kembali ke rumah. Pada awalnya, kami bahkan tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus menyetujuinya bagaimanapun caranya. Sungguh sia-sia. Sejak dia datang ke keluarga kami sebagai menantu yang tinggal di rumah, tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga kami. Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan ponselnya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia masih tidak membuat panggilan. Keesokan harinya, Mandy berdandan dengan cara yang menawan dan mengendarai Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang melayaninya adalah Sekretaris Cheon. Sekretaris itu tidak sopan padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Apakah Anda Nona Mandy Zimmer?" Mandy tertegun untuk beberapa saat. Segera, dia menjawab dengan lembut, "Ya, saya." "Tolong ikut denganku." Mereka naik lift, dan lift itu mencapai lantai tertinggi York Enterprise. Mandy masih sedikit tercengang. Meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan perusahaan York, dia mendengar bahwa CEO kantor terletak di lantai tertinggi. Dia bisa pergi ke sana secara langsung. Apakah itu berarti ada kesempatan untuknya? "Nona Zimmer, silakan lewat sini." Yon memberi isyarat padanya. Setelah itu, Yon membawa Mandy ke ruang resepsi di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta untuk mengambil sebuah kursi. Yon tersenyum tipis. "Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Saya Yon Zivir, dan saya sekretaris CEO." Begitulah, CEO baru saja mengambil perannya sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor, dan dia sibuk mencari informasi dan dokumen. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan bertemu tamu selama beberapa hari ini. "Mungkin saya tahu urusan apa yang Anda miliki untuk datang ke sini hari ini, Nona Zimmer." Mandy punya firasat buruk, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar, tapi saya dengar perusahaan Anda telah menambahkan $800 juta lagi sebagai dana investasi. Saya ingin mewakili keluarga saya. Keluarga Zimmer datang ke sini untuk merundingkan dana investasi $30 juta. Sebenarnya, saya datang untuk berbicara dengan CEO. Bisakah Anda?" "Oh, ternyata urusan kecil seperti ini." Ivan tersenyum. Dia mengeluarkan 2 kontrak dari folder dokumen yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, "CEO mengatakan bahwa proyek Simmers untuk mendirikan pusat perbelanjaan cukup bagus. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda $50 juta sebagai dana investasi Anda. Perusahaan kami telah menandatangani dan menyegel kontrak. Nona Zimmer, Anda dapat mengambil kembali kontrak untuk membacanya. Jika tidak ada masalah dengan itu, Anda dapat menandatangani dan menyegel kontrak sebelum Anda mengirimkannya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin." "Nona,
Xavier, kamu tidak bercanda denganku, kan? Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah CEO mereka baru saja meminta para Zimmer untuk tersesat? Mengapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikan hal baik seperti itu terjadi pada mereka. Yon tersenyum dan berkata, saya CEO memberikan perintah seperti itu secara langsung. Pada awalnya, saya berencana untuk pergi dan temui Nona Zimmer selama beberapa hari ini. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Anda akan datang ke sini secara langsung. Anda membantu saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Terima kasih. Mandy masih dalam keadaan linglung. Dia tidak bisa memulihkan akalnya untuk sesaat. Tapi dia masih mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia kemudian meninggalkan kantor CEO. Ditemani oleh Yon. Dia hanya memulihkan pikirannya ketika dia mencapai mobilnya. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari Yoke Enterprise, jumlahnya lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Mandy menelepon Lillian yang sekarang cukup gelisah dan khawatir di rumah. Setelah beberapa menit, seluruh Zimmer gempar. Mandy tidak hanya mendapatkan dana investasi, Yoke Enterprise bahkan memberi mereka $50 juta sebagai dana investasi mereka. Dengan $50 juta itu, mereka dapat segera melaksanakan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmers. Bab 34. Saat itu, malam di Zimmer Villa, para Zimmer berkumpul lagi. Banyak dari mereka saling memandang tanpa daa. Beberapa waktu lalu, mereka menerima kabar tersebut. Jadi mereka bahkan tidak makan ketika mereka bergegas pulang untuk pertemuan itu. Akhirnya, mereka mendengar bahwa Yoke Enterprise tidak hanya setuju untuk berinvestasi di dalamnya, Yoke Enterprise bahkan meningkatkan jumlah dana investasi atas inisiatif mereka sendiri. Mereka tahu betul bagaimana Yoke Enterprise bereaksi malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa tugas itu tidak mungkin, tapi itu dicapai oleh Mandy sekarang. Mengapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zimmers. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang signifikan. Keluarga Zimmer akan segera menyangkalnya. Namun, ternyata dia mendapat kontrak sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy akhirnya mendapatkan momennya sekarang? Zack adalah orang yang paling sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia tidak berguna. Mandy, kamu membuat kontrak dengan santai dan mengatakan bahwa kamu telah menandatangani kesepakatan dengan Yoke Enterprise. Kamu bahkan mengklaim bahwa kamu telah memperoleh jumlah $50 juta sebagai dana investasi secara langsung. Siapa yang Anda coba untuk menipu di sini? Saya yakin Anda bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO Yoke Enterprise. Apa aku benar? Kata Zack dengan nada meremehkan. Itu benar. Aku tidak bisa bertemu CEO. Mandy tidak berniat menyembunyikan itu. Dia memang tidak sempat bertemu dengan CEO sore itu. Yon yang melayaninya. Tapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang dari Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan. Tetapi mereka terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kamu bertindak terlalu jauh. Suamimu tidak berguna yang mengklaim bahwa dia adalah CEO. Anda belajar darinya, dan Anda bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apakah kamu pikir kami bodoh? Betapa beraninya kamu untuk mengambil kontrak palsu. Saya pikir, sebaiknya Anda tidak melanjutkan perceraian. Kemasi saja barang bawaan Anda, dan pergilah dengan suami Anda yang tinggal di rumah. Pada saat itu, setiap Zimmer sangat marah. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi setelah membuat kekacauan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika Zimmer hancur? Apakah mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan? Zack menjadi jauh lebih santai sekarang. Dia memandang Mandy seperti dia sedang melihat orang bodoh.
Dia kemudian berkata, "Bagaimana Anda bisa menggunakan trik seperti itu? Sepertinya Anda tidak cukup menghormati Zimmer." "Mandy, izinkan saya memberitahu Anda. Ini masalah serius. Zimmer kami tidak membutuhkan orang seperti Anda yang suka mengarang sesuatu dan berbohong. Lebih baik kamu pergi dari sini." Yang lain mendukung Zack dan menggemakan apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, "Itu benar, Anda sebaiknya segera tersesat, bawa serta suami Anda yang tinggal dan pergi. Sungguh sial." Namun, Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Mengenai apakah kontrak itu asli atau palsu, Anda benar. Saya memang sempat bertemu dengan sekretaris CEO York Enterprise. Dialah yang memberi saya kontrak ini secara pribadi. Kontrak itu bahkan ditandatangani dan disegel oleh York Enterprise. Saya tidak bodoh, dan saya tidak berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebohongan. Anda memarahi saya sekarang. Jadi menurut Anda kakek itu tidak bisa melihat dengan jelas karena usianya?" Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Memang tidak ada artinya jika dia membuat kontrak palsu, dan itu akan membuat marah senior Zimmer. Mungkinkah itu benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? "Mandy, jika kontrak ini memang nyata, beritahu kami tentang itu. Bagaimana Anda bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan mendapatkan kontrak ditandatangani?" Zack menggertakkan giginya dan berkata. Mandy ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan lembut, Saya tidak melakukan apa-apa. Setelah saya pergi ke York Enterprise, Nona Xavier memberitahu saya bahwa proyek pusat perbelanjaan Zimmer kami cukup bagus. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberi kami sejumlah uang, $50 juta sebagai kesukaan investasi kami secara langsung. $20 juta lebih banyak dari yang kami perkirakan. Sebuah keributan terdengar. Begitu dia mengatakan itu, ada kegemparan. Semua orang mulai membahas itu. Ternyata seperti ini, jadi itu berarti Mandy tidak melakukan apa-apa. Dan dia mendapatkan kontrak yang ditandatangani langsung. Ya, itu benar. Saya pikir dia cukup mampu, tapi dia hanya beruntung. Zack juga menghela napas lega. Dia kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, Kakek, saya mencari tahu sekarang. CEO mereka memarahi saya, dan dia meminta saya untuk tersesat kemarin. Mungkin hari ini, CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia bersalah kepada kami, jadi mereka setuju untuk memberi kami dana investasi. Jadi itu berarti siapapun yang pergi ke sana hari ini, mereka akan bisa mendapatkan kontrak. Jika saya tidak menelpon tadi malam, mungkin itu tidak mungkin. Makna yang mendasari Zack cukup sederhana. Itu adalah kontribusinya. Jika dia tidak melakukan panggilan itu, Mandy tidak akan melakukannya berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. Zack, jangan pergi terlalu jauh. Ada jejak kemarahan di wajah cantik Mandy saat Zack melewati batas. Dia memaksa saya untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan tadi malam. Sekarang, setelah saya mendapatkan kontrak, dia segera melangkah maju untuk merebut kredit saya. Bab 35. Pada saat itu, senior Zimmer yang duduk di kursi kehormatan telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan mengeluarkan kaca pembesar dan melihat segelnya dari dekat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata. Namun, apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini tampaknya tidak dibuat pada menit terakhir. Sepertinya dibuat kemarin." Tentu saja, Mandy memiliki penghargaannya sendiri sejak dia pergi ke sana. Tapi Zack bersedia menanggung penghinaan untuk Zimmer kemarin. Kontribusinya jauh lebih signifikan. Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan arogan. Dia kemudian membungkuk ke arah Zimmer senior dan berkata, Kakek, sebagai salah satu Zimmer, saya pasti akan sangat rela menjalani berbagai cobaan untuk Zimmer. Jadi bagaimana jika saya dipermalukan? Jika saya perlu dipukuli saja, sehingga Zimmer dapat menghasilkan uang,
saya bersedia melakukannya. Kakek, saya pikir CEO baru ini menyadari nilai sebidang tanah komersial Zimmers, jadi dia memberi kami sejumlah besar dana. Kami harus menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada mereka besok sebagai tanda dari ketulusan kita. Saya bersedia mengambil tugas itu. Saya pasti akan mengirim kontrak kembali ke CEO York Enterprise besok, aman dan suara. Aku bahkan akan mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kami. Zack tampak seperti dia akan bisa mencapai itu. Sekarang setelah mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai Zimmer. Karenanya, dia bisa melakukan hal sepele seperti itu. Selain itu, jika dia yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek saat itu. Adapun Mandy, siapa yang akan mengingat pujiannya? Bagus, kamu adalah cucuku yang luar biasa. Senior Zimmer mengangguk sedikit, dan dia tampaknya setuju dengan Zack. Zack, jadi kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok. Mandy tampak kecewa. Dia jelas orang yang membawa pulang kontrak itu. Tapi sekarang kredit itu hanya milik Zack. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak. Tentu saja, Zack akan berhasil jika dia pergi ke sana keesokan harinya. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun Mandy kesal dalam hati, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat itu. Itu karena apa yang senior Zimmer mengatakan selalu sebaik ikatannya. Pada saat itu, tidak akan ada gunanya tidak peduli apa yang dikatakan Mandy. Di York Enterprise, Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Dia kemudian menggosok dahinya untuk bersantai sebentar. Kejadian hari itu tidak diragukan lagi diatur olehnya. Pada awalnya, dia tidak ingin repot dengan Zimmer. Tapi Mandy telah pergi ke sana, dan dia menjadi berhati lembut. Dia akan membantunya karena mereka telah menjadi pasangan menikah selama 3 tahun sekarang, dan dia memang telah jatuh cinta padanya. Pada saat itu, telepon lamanya tiba-tiba berdering. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar Lillian meneriakinya dari ujung telepon yang lain, "Harvey, seberapa berani Anda untuk tinggal di luar sana daripada pulang ke rumah? Tidak apa-apa, jika Anda enggan untuk tinggal di Zimmers, jangan kembali ke sini lagi di masa mendatang." Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia menelponnya juga. "Harvey, ini karena baik untuk tidak seperti Anda. Adikku diganggu hari ini. Betapa beraninya kamu untuk tidak pulang. Kamu benar-benar orang yang tidak berguna." Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengernyit. Dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya Yon memasuki kantor. "Tuan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari bank. Saya sudah mendapatkannya sekarang. Selain itu, saya telah mengubah sebagian saham emas menjadi dolar sesuai permintaan Anda." Yon meletakkan kartu hitam Amex di depan Harvey dengan hormat. CEO-nya memang sangat kaya. Ketika dia pergi untuk melaksanakan tugasnya, dia terkejut dari akalnya dengan jumlah uang di rekening bank itu. "Saya belum membeli mobil. Beri saya tumpangan pulang," kata Harvey. Awalnya, dia memutuskan untuk kembali ke Zimmers lagi. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, dia akan mengirimkannya ke Mandy kemudian. Dia bisa membantunya lagi. Di Zimmers, Mandy sangat kecewa. Itu jelas kontribusinya, tapi semua pujiannya telah direnggut oleh Zack. Lagi pula, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkan itu dari Don. Sekarang, dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan dana sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dia memang cukup bingung. Melihat adiknya sedang dalam mood yang buruk, Cynthia dengan cepat memanggil sahabat kakaknya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati adiknya menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. "Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahragaku kotor. Di mana orang yang tidak berguna itu di rumahmu? Minta orang itu untuk datang dan mencucinya untukku." Tentu saja, Mandy tahu siapa yang dia maksud.
Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Bagaimana mungkin? Cecilia meletakkan ponselnya. Mendengar apa yang terjadi kemarin juga, Harvey yang tidak berguna itu memiliki makna yang begitu kecil. Bagaimana dia bisa kehilangan kesabaran dan tidak pulang? Biarkan aku memberitahu Anda. Anda sebaiknya menceraikan suami seperti itu sesegera mungkin. Karena Anda belum pernah benar-benar bersama sebagai suami dan istri, dan semua orang tahu tentang ini. Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian, mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup, dan dia memegang kantong plastik hitam besar di tangannya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.